Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, salam berjumpa lagi. Selamat malam. Perkenankan saya dari ruang kerja saya di Rektorat UKSW menyampaikan beberapa hal yang menjadi concern kami di UKSW secara kelembagaan maupun saya kira concern kami sebagai akademisi berkenaan dengan persoalan yang diantaranya kita gumuli sebagai bangsa negara yang kita cintai ini, Indonesia, dan sejak awal kami sebagai UKSW telah menunjukkan di samping memiliki concern, tetapi juga kami wujudkan dalam komitmen kami, terutama dalam pergumulan kita berhadapan dengan pandemi COVID-19. Perkenankan saya untuk misalkan mengingatkan bahwa UKSW sejak awal pandemi COVID-19 ini datang, kami misalnya berkomitmen untuk membangun laboratorium biomolekuler yang di dalamnya ada fasilitas lab biosecurity level 3 yang secara khusus lazimnya digunakan untuk melakukan testing atau pekerjaan deteksi atau analisis biomolekuler terhadap mikroba yang cukup berbahaya, termasuk di dalamnya virus, dan khususnya virus seperti SARS-CoV-2 yang menjadi penyebab penyakit yang kita kenal sebagai COVID-19 atau COVID-19. Dan lab itu sudah kami bangun, sudah kami operasikan membantu pemerintah dan masyarakat. Itu salah satu bentuk contoh komitmen kami, concern kami terhadap persoalan yang dihadapi bangsa ini. Belakangan misalnya kami juga mengadakan mesin deteksi COVID-19 yang dikembangkan oleh sesama perguruan tinggi di dalam negeri, dalam hal ini Universitas Gadjah Mada, Genos, yang dapat juga dipakai oleh publik untuk melakukan testing, screening, apakah seseorang bisa diduga mengidap COVID-19 atau tidak, dan itu sudah kami operasikan juga mesin Genos kami. Di samping untuk melayani kebutuhan kebutuhan internal UKSW, tapi juga dapat dipakai oleh masyarakat. Kami juga misalkan di atas temuan-temuan riset tertentu mengembangkan obat atau medikasi alternatif herbal seperti permen dari ramuan tanaman atau daun mayana yang diduga dapat menstimulasi imunitas tubuh untuk bertahan atau melawan virus seperti COVID-19. Tanaman ini juga dulu dikenal bisa mengobati penyakit TB, tuberkulosis, dan sudah dites untuk itu, dan kami mencoba untuk mengembangkan kegunaannya, kemanfaatannya untuk mengobati COVID-19 dengan membangkitkan imunitas tubuh seseorang ketika diserang oleh virus SARS-CoV-2 ini. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa perjalanan pandemi COVID-19 di Indonesia ini melewati fase-fasenya. Kita pernah mencapai puncak penyebaran di bulan Januari yang lalu, dan kemudian kita berhasil untuk menekan laju penyebaran COVID-19 dan dalam kurva melandai. Namun dari data yang pemerintah kita, Kementerian
kesehatan kita miliki dan rilis kepada publik di masa-masa tertentu, terutama di masa-masa libur yang memungkinkan mobilitas penduduk terjadi, baik di dalam suatu wilayah, misalkan ke tempat-tempat publik seperti tempat wisata, tempat belanja, maupun khususnya yang bisa memungkinkan mobilitas antar wilayah. Di masa seperti itu, ketika pun tren sedang menunjukkan penurunan, kadang-kadang ditingkahi dengan kenaikan sesaat di season seperti itu, di season liburan kita. Dan karena itu kita tahu bahwa pemerintah Indonesia sudah membuat kebijakan, misalkan di masa liburan Lebaran yang baru kita lewati, yang baru dirayakan, Hari Raya Idul Fitri. Saya perkenankan juga menyampaikan ucapan Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin kepada seluruh warga Indonesia yang beragama Islam. Di masa seperti libur Lebaran itu, karena mobilitas penduduk terjadi di mana-mana, maka diantisipasi akan terjadi lonjakan penyebaran COVID-19. Dan karena itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menunda atau tidak melakukan mudik, dan upaya untuk menahan juga bahkan mobilitas di dalam wilayah supaya kita bisa mengendalikan penyebaran COVID-19 di masa seperti ini. Dan sekalipun kita tahu larangan itu ada, tetapi kita juga melihat dari berbagai pemberitaan media maupun media sosial yang dikirimkan oleh siapapun kita yang memantau keadaan, memotret, melaporkannya melalui tulisan dan lain sebagainya, ada terjadi penumpukan massa di titik-titik tertentu, dan ini berpotensi untuk penyebaran COVID-19. Ini yang dikhawatirkan pemerintah, dan karenanya dikelola dengan kebijakan tidak mudik. Nah, karena itu saya kira Bapak Ibu, pasca Lebaran ini saya kira kita perlu cermat, dan kami mohonkan pemerintah juga sangat detail mengamati keadaan ini, apakah terjadi lonjakan penyebaran COVID-19 di masa pasca Lebaran ini. Tentu dengan skenario-skenario di dalam pikiran kita Bapak Ibu, bahwa satu, semoga tidak terjadi lonjakan penyebaran COVID-19, sehingga tadi data yang menunjukkan tren menurun sejak mencapai puncak di sekitar bulan Januari itu memang benar-benar akan turun, karena saya kira kita sudah memiliki kebijakan lanjut untuk keadaan yang lebih baik, yang karenanya punya implikasi kalau keadaan lebih baik, maka bagaimana dengan kegiatan-kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan di dunia pendidikan. Dan kalau kita berbicara tentang kegiatan di dunia pendidikan, melalui SKB para menteri, dan khususnya saya kira Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset dan Teknologi, seluruh lembaga pendidikan mulai dari dasar hingga pendidikan tinggi, setelah program vaksinasi yang sedang berjalan ini dapat memvaksinasi seluruh tenaga pendidik, maka lembaga-lembaga pendidikan diwajibkan untuk menyelenggarakan perkuliahan atau pembelajaran luring, sambil juga mengantisipasi bila mana siswa atau mahasiswa atau orang tuanya belum atau tidak berkenan untuk kuliah luring, maka kuliah daring atau jarak jauh masih harus bisa diselenggarakan juga untuk menangkap seluruh aspirasi masyarakat. Jadi ini antisipasi kita jika keadaan penyebaran COVID-19 terkendali, itu yang kita semua harapkan, maka kita semua akan memasuki fase normalisasi kegiatan-kegiatan, termasuk kegiatan pendidikan yang akan diselenggarakan di semua lembaga pendidikan, termasuk di Universitas Kristen Satya-Wacana. Kami sudah mempersiapkan diri untuk penyelenggaraan perkuliahan secara luring bersama-sama dengan daring di semester 1 2021-2022 yang kami sedang menguji cobakan pada semester ketiga ini, bagaimana kami mengelola masa pembelajaran campuran seperti ini, walaupun saat ini skalanya sangat-sangat terbatas.
Yang kedua, saya kira skenario yang kita bagaimanapun harus siap adalah terjadi lonjakan penyebaran. Paling tidak beberapa masa setelah Lebaran ini. Jadi ini kita akan lihat Ibu Bapak, saudara sekalian, ini hari pertama kalau dalam hitungan kami, hitungan saya, hari pertama setelah Lebaran, karena di masa Lebaran ada cukup banyak laboratorium biomolekuler yang tidak beroperasi, sehingga angka testing atau jumlah testing yang dilakukan di periode Lebaran kemarin itu menurun secara signifikan, dan mulai hari Senin kemarin itu mulai beroperasi banyak lab yang tadinya di-off-kan, diliburkan. Nah, sehingga angka COVID di hari ini mulai menunjukkan kembali dinamika normal sebagaimana pra-Lebaran. Nah, kita perlu cermati di 1 minggu ini apakah terjadi lonjakan. Nah, dalam hal itu tentu tadi di dalam antisipasi, bila mana terjadi lonjakan, maka tentu kebijakan untuk sesegera mungkin melakukan upaya untuk mengendalikan kembali penyebaran yang meningkat itu untuk bisa turun kembali. Saya kira semua kita, terutama pemerintah, saya kira, tapi harus didukung oleh seluruh masyarakat, harus bisa untuk cukup berani untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan, karena kalau terjadi penambahan dan itu berupa lonjakan yang signifikan, maka kita membicarakan rantai interaksi di antara pihak-pihak, antara masyarakat, yang memungkinkan untuk angka, misalkan kemarin sudah sempat 3.000, turun 2.000, di 2 hari terakhir ini sudah masuk kembali angka 4.000. Nah, ini kalau bisa naik sampai 5.000, Ibu Bapak, saya kira pemerintah harus berani untuk menekan kembali ke angka 4.000, dan kalau bisa kita mencapai angka 3.000, dan karenanya bisa turun terus sampai dengan berjalannya tahun ajaran atau tahun akademik baru yang akan kita hadapi di depan. Nah, ini membutuhkan keberanian keputusan dan tindakan untuk bisa segera membendung. Kalau tidak, saya kira penyebaran bisa berlanjut dan ini akan menjadi persoalan yang signifikan ke depannya. Oleh karena itu kami dorong semua pihak, pemerintah termasuk dalam hal ini, bahwa bila mana terjadi lonjakan signifikan, maka kebijakan untuk PSBB atau pengendalian kegiatan masyarakat berskala besar ini dan juga turun sampai di mikro, di tingkat RT RW dan seluruh komunitas sosial termasuk lembaga-lembaga pendidikan. Saya kira kita perlu sedemikian rupa awas dan sedemikian rupa ketat sehingga angka penyebaran yang mungkin melonjak sesaat ini bisa terkendali kembali di masa periode berikutnya. Kita tidak berharap bahwa ini naik dan naik terus. Ini persoalan yang akan menyulitkan kita. Kita belajar dari kasus di India misalkan, di beberapa negara di Asia Tenggara termasuk tempat seperti Singapura sekarang sedang melakukan lockdown kembali. Di Thailand kita juga melihat angka penyebaran yang melonjak sudah beberapa waktu ini. Nah, kita tidak berharap bahwa lonjakan itu terjadi di Indonesia, tetapi saya kira realitas adalah realitas. Jika terjadi, saya kira kesiapan atau respons kita yang karenanya sangat dibutuhkan. Dan tadi dari kami melihat bahwa respons berani untuk ambil keputusan dan melakukan tindakan tegas, saya kira ini sangat-sangat diperlukan. Nah, kami di sisi yang lain mendorong pemerintah untuk akselerasi program vaksinasi, dan kami melihat tanda-tanda bahwa pasca Lebaran ini program vaksinasi tampaknya akan mengalami percepatan, dan khususnya tenaga pendidik dan kependidikan baik di sekolah-sekolah maupun di perguruan tinggi, kami berharap sudah dapat divaksinasi paling lambat Juni ini sesuai dengan skenario yang pemerintah sudah buat di semua daerah. Jadi ini kami juga berharap aspek keadilan dalam vaksinasi ini diperhatikan, karena misalkan di daerah tertentu guru-guru, dosen-dosen belum divaksinasi tetapi pihak lain-lain sudah divaksinasi. Padahal tadi karena kepentingan
pendidikan, pembelajaran yang lebih baik, kita mendorong untuk lembaga-lembaga pendidikan menyelenggarakan pembelajaran atau perkuliahan secara luring. Oleh karena itu saya kira dan kami berharap program vaksinasi bagi tenaga pendidik dan kependidikan di lembaga-lembaga pendidikan ini sesuai skenario pemerintah, rencana pemerintah, Juni ini dapat selesai. Karena pembentukan imun pasca vaksinasi 1 dan 2 ini membutuhkan waktu untuk memang mencapai optimalisasi peningkatan antibodi tubuh untuk bisa berhadapan melawan dengan COVID-19. Di sisi lain kita memahami juga bahwa vaksin-vaksin yang ada itu tidak 100% efektivitasnya. Vaksin tertentu efektivitasnya lebih rendah dari vaksin tertentu yang lain. Dan vaksin-vaksin tertentu berhadapan khususnya dengan varian-varian baru dari virus corona baru ini efektivitasnya mengalami penurunan dan signifikan penurunan itu. Dan kita menyadari dan sudah ada deteksi bahwa di Indonesia sudah masuk varian-varian baru dari virus corona baru ini. Nah, karena itu Ibu Bapak, ini kita belum tahu persis dengan keberhasilan program vaksinasi. Kita bisa mencatat di negara, saya paling tidak melihat karena di beberapa waktu yang lalu negara seperti Israel itu sudah mencapai 50% penduduk divaksinasi dan kita bisa melihat secara angka penyebarannya itu mengalami penurunan sangat-sangat signifikan dari posisi ribuan bahkan belasan ribu turun hari ini di posisi puluhan angka penyebaran per hari, dan itu memang signifikan efektivitas dari vaksin yang digunakan di sana. Nah, ada sudah studi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa vaksin seperti Sinovac dalam prakteknya itu bisa menurunkan angka penyebaran di tenaga-tenaga kesehatan, nakes kita, angka terinfeksi maupun angka keparahan karena terinfeksi itu mengalami penurunan. Kami berharap keadaan ini konsisten untuk waktu yang lumayan panjang supaya membantu meminimalisasi totalitas angka penyebaran. Dan itu juga akhirnya menjangkau masyarakat pada umumnya termasuk kalangan atau tenaga pendidik dan kependidikan di dunia pendidikan, baik dari prasekolah, sekolah dasar maupun sampai dengan perguruan tinggi. Nah, karena itu tadi program vaksinasi kami berharap berjalan secara tepat jadwal, dan kita berharap karenanya mungkin bulan Juli sekolah-sekolah sudah akan memulai kembali sekolah dengan sebagian layanan adalah luring, sebagian layanan masih akan daring atau jarak jauh. Karena itu yang khususnya ketika luring itu bisa karena sudah divaksinasi semua itu bisa baik, walaupun siswa mungkin atau mahasiswa belum masuk dalam prioritas vaksinasi. Jadi ini kami sangat berharap, kami mintakan keketatan eksekusi dari pihak pemerintah, karena ini membawa konsekuensi kepada agenda-agenda lain termasuk agenda di dunia pendidikan. Sambil dengan itu, Bapak Ibu, kita juga memiliki atau melihat fakta bahwa orang-orang yang divaksinasi, karena tadi efektivitas vaksin tidak 100%, orang-orang yang sudah divaksinasi tidak sedikit juga yang terinfeksi kembali, dan dari yang terinfeksi kembali itu ada yang mengalami tingkat keparahan tertentu. Dan kita juga sudah melihat kasus-kasus fenomena long COVID, orang-orang yang mengalami COVID walaupun sudah misalkan setelah perawatan dinyatakan negatif COVID, tetapi efek dari COVID itu masih tinggal serta pada orang-orang itu. Banyak bentuk dalam hal ini, gangguan pada sistem yang mengatur temperatur tubuh. Pihak-pihak tertentu merasakan tetap seperti kedinginan atau menggigil, padahal suhu atau temperatur tubuhnya cenderung normal. Ada yang misalkan mengalami gangguan pada mata karena mungkin menyerang saraf, dan saraf yang kebetulan kena adalah yang
saraf penglihatan. Nah ini diantaranya bentuk-bentuk long COVID yang kami berharap bahwa fenomena COVID, fenomena vaksinasi ini perlu kita studikan, kita cermati, sehingga kita bisa meyakinkan pada diri kita bahwa everything is fine atau will be alright, atau akan berdampak baik bagi kehidupan kita, supaya kita bergerak menuju normalisasi banyak aktivitas kita yang tadinya berjalan seperti lazimnya lalu terganggu di masa COVID yang sampai hari ini belum semuanya bisa berjalan secara normal. Kami berharap bahwa saya kira Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, di samping pemerintah tentu kedisiplinan kita semua, masyarakat akan menjadi elemen sangat penting, karena tadi larangan mudik diajukan pemerintah, tetapi sikap untuk melawan kebijakan seperti itu juga dimunculkan di tengah masyarakat. Laporan-laporan termasuk video yang share secara virtual di berbagai media menunjukkan ekspresi atau barangkali aspirasi masyarakat yang terganggu, merasa keinginannya untuk mudik dibatasi dan lain sebagainya. Saya kira ini satu persoalan yang jika keadaan kita membaik di masa pasca lebaran ini, atau tetap baik di masa lebaran dan kita bisa turunkan terus angka penyebaran, saya kira kita mengharapkan itu dan kita syukuri dan kita komit terus untuk menekan angka penyebaran. Tapi kalau naik, dan kita berharap ini hanya naik sesaat, kita bisa kendalikan dan membuatnya untuk kembali berada pada trek turun, dan itu akan membantu kita terus ke depan. Jadi kontribusi masyarakat sangat penting, kontribusi tokoh-tokoh masyarakat juga sangat penting dalam hal ini, dan karena itu kami berharap bahwa seluruh elemen masyarakat kita dukung pemerintah, baik program vaksinasi maupun program-program lain-lain yang bisa membantu kita memahami COVID-19 ini dan mengendalikannya, karena saya kira kita merindukan kembali seluruh keadaan kita pulih dan bisa beraktivitas normal sebagaimana masa pra pandemi COVID-19 ini. Nah, tentu kita juga berharap kiranya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang sudah memperkenankan pandemi COVID-19 ini terjadi pada kita, menguji kita semua, Tuhan itu berkenan untuk juga membantu kita mengendalikan penyebaran COVID-19, menurunkannya ke level paling rendah yang paling mungkin, sambil mengupayakan segala sesuatu, medikasi, berbagai macam program yang memungkinkan kita, kalau kita memahami bahwa virus ini tidak akan sirna, virus ini akan tetap tinggal bersama kita, maka dia akan menjadi penyakit biasa yang dapat datang pada siapapun kita pada waktu-waktu yang akan datang, tetapi tidak akan berbahaya terlalu, walaupun tentu penyakit seperti flu yang kita anggap biasa saja juga dapat menyebabkan kematian, dan itu penyebaran dan angka termasuk kematian itu juga saya kira terus terjadi dari tahun ke tahun. Karena itu Ibu Bapak dan saudara-saudara, mari kita mohon, dan kami mohon dari lingkungan UKSW, kita semua turut mendoakan agar keadaan di negara ini, keadaan pandemi COVID-19 khususnya, akan lebih baik ke depan. Tetapi di dalam seluruh antisipasi, jika keadaan memburuk, maka kita semua tahu apa yang harus kita lakukan di masa yang tidak kita harapkan atau di kondisi yang tidak kita inginkan. Demikian dari kami. Kami berharap bahwa pesan kami ini memberi manfaat bagi kita semua. Bila mana ada kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan, kami sampaikan permohonan maaf. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian. Selamat malam, terima kasih.